Kasih waktu dan kesempatan seluas-luasnya berikan kepada Pater Kosmas. Silakan. Baik, eh, selamat malam para pastor, Pater Komisaris PTD Indonesia, Pater Dewan Dua, yang juga hadir, Pater Louis, dan para pastor, suster, frater, bruder, OCDS, para pencinta Karmel, dan siapa saja yang boleh bergabung bersama dalam webinar pada sore hari ini. Saya menyampaikan selamat malam semua. Um, Besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Biasanya di tempat-tempat lain, terlebih di Jawa itu, pada malam hari ini ada semacam malam tirakatan atau malam tuguran, malam berjaga-jaga, lalu banyak masyarakat bersama-sama di kelurahan untuk mendengarkan semacam renungan kebangsaan dari para petugas yang bertugas dan berusaha untuk mengenangkan jasa-jasa pahlawan yang mengorbankan diri mereka untuk sebuah kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada malam hari ini kita ingin juga mengenangkan akan perjuangan hidup dari seorang putri gereja, seorang kudus Karmel, yakni Santa Teresa Avila, atau yang disapa dengan Santa Teresa dari Yesus, nama religiusnya, atau juga dari keluarga Santa Teresa dari Aumada. Webinar kita pada kali ini, saya ingin sekali mengangkat satu tema yang besar dari Santa Teresa dari Avila, yaitu tentang Ekaristi. Ekaristi itu merupakan puncak sakramen inisiasi dan merupakan pusat dan sumber kehidupan rohani kita umat Katolik. Fons et Culmen. Nama yang populer untuk perayaan Ekaristi adalah Misa. Misa berasal dari ucapan imam dalam perayaan Ekaristi ketika umat diutus di bagian akhir. Ite misa est. Pergilah kalian atau umat diutus. Umat diutus setelah pikiran dicerahkan dengan sabda dan jiwa disegarkan dengan tubuh dan darah keilahian Yesus Kristus dalam komuni. Umat diutus untuk membawa Kristus kepada dunia. Dengan kata lain, setelah menerima rahmat dan dalam sakramen, umat bekerja sama dengan rahmat itu untuk menghidupi hidup dan perutusan Kristus di tengah dunia. Ekaristi adalah sakramen yang paling banyak dibicarakan oleh Santa Teresa dan yang paling banyak dipelajari oleh para penulis. Santa Teresa adalah seorang wanita yang sangat mencintai sakramen Ekaristi. Dia selalu hidup di hadapan Kristus Ekaristis yang sering disapanya sebagai Amor de los Amores, kekasih dari para kekasih. Ekaristi adalah hartanya yang terbesar untuk menggapai kekudusan dan mencapai puncak mistik. Perlu kita ketahui bersama bahwa Santa Teresa tidak menggunakan istilah Ekaristi dalam tulisan-tulisannya. Teresa selalu menggunakan terminologi Sakramen Maha Kudus. Dan dalam webinar kali ini kita akan menggunakan kedua istilah tadi. Tema Ekaristi hadir dalam hidup Teresa sejak masa kanak-kanak, dalam proses pertobatannya, dalam pertapaan dan doa-doanya, dan dalam pengalaman mistiknya.
dalam kesedihannya dan rasa sakit, rasa sukacita, dalam pendirian biara-biaranya, dan terutama dalam perayaan komuni itu sendiri, saat di mana pengalaman mistiknya yang luar biasa dia alami. Santa Teresa mewariskan kepada kita harta yang sangat berharga, yakni doktrinnya. Pater Luis dari Leon, editor pertama dari karya-karya Santa Teresa, menulis demikian. Saya tidak mengenal Santa Teresa saat dia masih hidup. Saya justru mengenalnya saat ia sudah meninggal, lewat dua hal. Yang pertama, lewat tulisan-tulisannya, dan kedua, lewat hidup para susternya. Dalam hampir seluruh karyanya, khususnya karya-karya besar, Jalan Kesempurnaan, Buku Hidup, Pendirian Biara-Biara, Puri Batin, kita dapat menemukan tema-tema yang indah tentang perjuangan Teresa menggapai persatuan dengan Tuhan, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Dalam karya-karya ini, Teresa menunjukkan kepada kita sekalian jalan atau tahapan kehidupan spiritualnya. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam batin menuju persatuan dengan Kristus, Sang Roti Hidup. Dengan demikian, tujuan dari webinar ini adalah untuk menemukan kekayaan doktrin ibu pendiri kita ini dan membaginya untuk semua orang Kristen, khususnya kita orang Katolik, sekaligus memberikan nutrisi spiritual bagi jiwa kita sebagai orang Katolik pada umumnya dan sebagai calon imam dan imam pada khususnya. Karena pada hakikatnya hidup seorang imam tidak dapat dipisahkan dari Ekaristi. Tidak ada Ekaristi tanpa imam dan tidak ada imam tanpa Ekaristi. Dan refleksi teologi spiritual Santa Teresa tidak pernah keluar dari ajaran magisterium gereja. Ajaran magisterium gereja, yakni lewat tulisan-tulisan Bapak-Bapak gereja, turut mempengaruhi pemikiran dan refleksi spiritual Santa Teresa, khususnya mengenai Ekaristi. Beberapa kali Santa Teresa menulis Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari seluruh kehidupan Kristiani. Ekaristi selalu menjadi objek utama refleksi teologi, khususnya bagi gereja Katolik, di mana ia menempati tempat sentral dalam liturgi gereja, dan dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ekaristi juga merupakan pusat kehidupan spiritual Santa Teresa, momen istimewa persekutuannya dengan Kristus, ruang pengalaman mistiknya yang paling luhur. Seperti yang disampaikan di atas bahwa Santa Teresa tidak menulis doktrinnya tentang Ekaristi bertentangan dengan tradisi spiritual gereja. Sebaliknya, ia berpegang teguh pada tradisi itu dan terus menimba darinya. Di antara Bapak Gereja, kita mengenal Santo Agustinus dalam buku pengakuan-pengakuan, Gregorius dengan buku komentar atas kitab Ayub, Hieronymus dengan surat-suratnya, itu turut mempengaruhi tulisan-tulisan Santa Teresa. Di antara para penulis rohani misalnya, kita dapat menemukan rupa-rupanya Santa Teresa juga banyak membaca dari buku De Imitatione Christi, Thomas A. Kempis, ajaran-ajaran lisan dan risalah-risalah rohani dari Santo Petrus Alcantara yang pernah menjadi bapa pengakuannya. Luis dari Granada, yang karya-karyanya banyak dibaca dan mempunyai tempat tersendiri di hatinya. Franciscus dari Osuna, Bernardino dari Laredo, guru-guru besar spiritual, misi besar Fransiskan di Spanyol, para pastor Jesuit seperti Baltasar Alvarez, Juan de Paz, Francisco de Borja,
dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa melupakan Karmelit yang besar, yaitu Yohanes dari Salib, yang menjadi pembimbing rohani terbaiknya. Teresa dari Yesus hidup di tengah-tengah abad keemasan Siglo de Oro Spanyol, yakni sebuah periode perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta teologi. Zaman ini juga dipengaruhi oleh kerajaan Spanyol yang luas, yang membentang hingga Eropa, Amerika, sebagian Afrika, dan Asia. Jaringan kolonial ini memfasilitasi pertukaran ide dan budaya yang memperkaya karya seni dan sastra Spanyol, yang memicu terciptanya karya-karya agung yang tak lekang oleh waktu. Teresa tidak hanya hidup di abad kemegahan ini, ia juga hidup pada masa Konsili Trente, sebuah konsili yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan kekayaan spiritualitas teologis yang berkembang. Sebuah konsili yang penuh dengan gejolak dan pergumulan dalam gereja. Dengan munculnya perpecahan Protestanisme. Sebuah konsili yang meletakkan dasar-dasar doktrin dalam gereja Katolik untuk teologi praktis, spiritual, norma-norma kesalehan, dan praktik-praktik religiositas populer yang meresap ke dalam jantung masyarakat, keluarga-keluarga, dan hidup membiara. Teresa dari Yesus melihat, mengalami, dan membawanya dalam ranah refleksi teologi spiritual yang menurutnya bisa dilakukannya untuk membantu gereja. Sekarang kita melihat doktrin Santa Teresa itu sangat dihormati oleh para imam, paus, dan para teolog. Kehidupan dan prestasi Santa Teresa telah memberi kontribusi bagi gereja universal dan membuatnya menerima banyak gelar seperti pembaharu, penulis, pendiri, doktor atau pujangga gereja, dan orang suci, yang telah menjadikannya sebagai salah satu wanita yang hebat sepanjang masa dalam gereja Katolik. Banyak pujian dan penghormatan yang dilayangkan kepada Santa Teresa dari beberapa tokoh dalam gereja Katolik. Kita melihat yang pertama itu seorang pastor Dominikan, Pater Domingo Bañez, OP. Ia lahir di Spanyol, di Salamanca itu tempat kelahirannya itu. Ia masuk Ordo Dominikan, dan salah satu gurunya adalah teolog besar pada masa itu, Melchor Cano. Setelah menyelesaikan studi doktor teologinya, ia mengajar selama bertahun-tahun di universitas-universitas dan sekolah-sekolah tinggi umum yang sangat terkenal di Spanyol. Pater Bañez banyak mendukung proyek pendirian biara pertama Santa Teresa dari Avila, yaitu biara di San Jose, Avila. Intervensi yang besar dari Imam Dominikan ini menandai awal dari persahabatan yang dekatnya dengan Santa Teresa. Kita melihat di buku relasi di mana Santa Teresa itu menulis beberapa daftar bapa pengakuannya. Salah satunya itu adalah Pater Domingo Bañez ini. Menulis demikian, dengan guru Fray Domingo Bañez yang merupakan penasihat rohani di Valladolid, saya mengaku dosa di hadapannya selama 6 tahun dan selalu menjalin relasi dengannya lewat surat-surat. Mengapa saya mengangkat Pastor Domingo Bañez ini? Karena rupa-rupanya Santa Teresa itu dipengaruhi banyak sekali informasi tentang konsili-konsili dan juga tentang doktrin-doktrin teologi dalam gereja Katolik dari Pater Domingo ini. Dan rupa-rupanya di sana ada sharing, sehingga ada beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan Santa Teresa. Ada sebuah teks yang indah tentang Santa Teresa dari Yesus, yakni sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Pater tadi, Pater Domingo de Bañez. Tidak ada yang bisa mengetahui lebih baik daripada kesaksian ini tentang pertolongan dan belas kasihan khusus yang Tuhan lakukan
kepada Bunda Teresa dari Yesus, karena dia mengakuinya selama bertahun-tahun dan menyampaikan di luar pengakuannya sebuah pengalaman yang besar darinya, di mana ia sangat keras dengan dirinya sendiri. Dan selama itu, dia menunjukkan dirinya yang tidak bertentangan dengan kebajikan Kristiani, tetapi kesederhanaan dan kerendahan hati yang besar yang tidak pernah saya lihat pada orang lain, baik yang alamiah maupun yang adikodrati, dan merupakan hal yang asing dalam doa dan penyangkalan diri. Yang kedua, kita melihat Paus Gregorius yang ke-15. Kita mengambil sebuah catatan di bagian awal bula kanonisasi. Untuk menyelesaikan karya yang begitu besar, Tuhan melimpahi Santa Teresa dengan semangat kebijaksanaan dan kecerdasan, dan dengan warisan karunia yang besar, sehingga keagungannya bersinar seperti bintang di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Paus menambahkan, selain semua karunia ilahi yang agung ini, yang dengannya yang Maha Kuasa berkehendak agar kesayangannya ini dihiasi dengan ornamen-ornamen yang berharga, Tuhan juga memperkayanya dengan rahmat dan karunia-karunia lain. Demikian Tuhan memperkayanya dengan roh kecerdasan, agar ia tidak hanya meninggalkan contoh-contoh perbuatan baik di dalam gereja Allah, tetapi juga agar ia menerangi gereja dengan roh kebijaksanaan surgawinya, melalui buku-buku teologi mistik dan risalah-risalah lain yang penuh dengan kesalehan, yang darinya umat beriman menerima buah-buah yang berlimpah, dan dengannya mereka setiap hari digerakkan menuju kerinduan dan menuju kerinduan akan kebahagiaan kekal. Yang ketiga, Paus Pius ke-9 mengatakan sangat berguna dan tepat bahwa tulisan-tulisan Teresa harus semakin tersebar luas dan diberikan ke tangan-tangan manusia, karena buku-buku wanita ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat akan permenungan tentang yang abadi. Teresa telah selalu berbicara tentang hidup abadi, sebuah misi yang diemban oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, Paus Leo ke-8 memuji buku Teresa sebagai dokumen-dokumen doktrin surgawi, dan pada tahun berikutnya, pada tahun 1883, yang mengatakan tentang buku-buku yang sama. Di dalamnya ada kekuatan tertentu yang lebih pantas untuk malaikat daripada manusia. Sebuah perbaikan kehidupan yang mengagumkan, sehingga buku-buku tersebut harus selalu dibaca, tidak hanya oleh mereka yang peduli dengan jiwa-jiwa yang mencari kekudusan hidup yang mendalam, tetapi juga oleh semua orang yang berpikir dan menaruh perhatian tentang kewajiban Kristiani untuk menggapai keselamatan. Yang kelima, Paus Pius ke-10. Kita bisa mengutip dari dokumen Ex Quo Nostrae Humilitatem yang diterbitkan pada peringatan 300 tahun beatifikasi Santa Teresa pada tahun 1914. Sejauh yang berkaitan dengan apa yang telah kita katakan, perlu kita ketahui bahwa menurut dokumen tersebut Santa Teresa bahkan sejajar dengan para paus dan pujangga gereja lainnya seperti Gregorius Magnus, Yohanes Chrysostomus, Anselmus dari Aosta atau Canterbury. Paus menyimpulkan dalam dokumen tersebut yang menyatakan Santa Teresa setara dengan para orang besar tadi. Yang keenam, Paus Paulus ke-6 menyatakan ketika menyatakan Teresa sebagai dokter gereja pada tanggal 27 September 1970, dia ingin menyoroti sosok ajaran Teresa dari Yesus tentang cara-cara berdoa. Doktrin Santa Teresa dari Avila bersinar melalui karisma kebenaran, kesetiaan pada iman Katolik, dan kegunaan untuk pembentukan jiwa. Dengan menyandang gelar guru, ia memiliki otoritas yang lebih berwibawa untuk diemban dalam keluarga religiusnya, dalam gereja yang berdoa, dan dalam dunia melalui pesannya yang abadi, yakni pesan doa. Paus melanjutkan dengan kata-kata ini,
Kami melihat Santa Teresa sebagai seorang wanita yang luar biasa, sebagai seorang religius yang dengan kerendahan hati, pertobatan, dan kesederhanaan memancarkan ke sekelilingnya nyala api kehidupan manusia dan spiritualitasnya yang dinamis. Kita melihatnya juga sebagai seorang pembaharu dan pendiri ordo religius, sebagai seorang guru kehidupan rohani, sebagai seorang kontemplatif yang tiada tara, tetapi juga memiliki jiwa yang aktif, yang tak kenal lelah. Betapa hebat, unik, dan manusiawi, betapa menariknya sosok ini. Santa Teresa adalah orang Spanyol, dan Spanyol menganggapnya sebagai salah satu kebanggaan terbesar mereka. Dalam kepribadiannya, kita dapat melihat ciri-ciri cinta tanah airnya, kekuatan jiwanya, kedalaman perasaannya, ketulusan jiwanya, cintanya kepada gereja. Yang berikut yang direkam oleh Santo Yohanes Paulus II selama kunjungannya ke Avila dalam perjalanan pontifikal pertamanya ke Spanyol pada tahun 1982 saat memperingati 400 tahun kematian Santa Teresa di Alba de Tormes. Menulis demikian, Teresa dari Yesus adalah aliran yang mengarah ke sumber cahaya, dan cahayanya adalah Kristus, guru kebijaksanaan, buku hidup, di mana ia mempelajari tentang kebenaran yang datangnya dari surga. Roh kebijaksanaan yang ia minta untuk berbicara namanya dan membimbing penanya. Ekaristi ibarat air hidup karena sumbernya adalah Kristus sendiri. Kristus adalah sumber rahmat yang tidak diciptakan, dan mata air yang darinya mengalirlah air yang memberikan kehidupan kekal. Teresa merasa seperti orang Samaria yang telah berjumpa dan mengalami Kristus sebagai sumber air hidup. Mengenai hal ini, Paus Yohanes Paulus II berkata, di antara para wanita suci dalam sejarah gereja, Teresa dari Yesus tidak diragukan lagi adalah orang yang telah menanggapi Kristus dengan semangat hati yang paling besar. Berikanlah aku air itu. Teresa sendiri menegaskan hal ini ketika ia pertama kalinya berjumpa dengan Kristus dalam Injil. Oh, betapa seringnya saya mengingat air hidup yang dikatakan Tuhan kepada wanita Samaria, dan karena itu saya sangat menyukai Injil itu. Kedelapan, Paus Benediktus ke-16. Santa Teresa telah menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan mistik tanpa Ekaristi. Bahkan, komuni tampaknya mengubah dirinya. Selain sebagai sumber pengalaman, Ekaristi juga merupakan sumber kecerdasan mistik. Oleh karena itu, Paus Benediktus ke-16 mengatakan, Teresa dari Yesus tidak memiliki pendidikan akademis, tetapi ia selalu mendapatkan manfaat dari ajaran para teolog, sastrawan, dan guru-guru spiritual. Sebagai seorang penulis, ia selalu menulis dan berpegang teguh pada apa yang telah ia jalani secara pribadi atau yang ia lihat dari pengalaman orang lain. Bagi Teresa, kehidupan Kristiani juga merupakan hubungan pribadi dengan Yesus yang berpuncak pada persatuan dengannya melalui kasih karunia, cinta, dan keteladanan. Oleh karena itu, ia mengaitkan pentingnya meditasi pada kisah sengsara dan Ekaristi sebagai kehadiran Kristus dalam gereja untuk kehidupan setiap orang beriman dan sebagai inti dan jantung dari liturgi. Santa Teresa adalah seorang guru sejati dalam kehidupan Kristiani bagi umat beriman di segala zaman. Yang berikut kita melihat Ekaristi Santa Teresa menurut para penulis Karmelit. Jadi ada banyak sekali para Karmelit yang menulis tentang Santa Teresa yang dalam hubungannya dengan Ekaristi. Tapi di sini kita hanya melihat beberapa pastor saja. Teresa sebenarnya tidak menulis secara eksplisit tentang definisi Ekaristi. Ia juga tidak membicarakan secara spesifik tentang tema Ekaristi.
Tetapi dalam karya-karya atau tulisannya, kita bisa menemukan banyak sekali pembicaraan Santa Teresa tentang Ekaristi yang dibahasakan dalam terminologi sakramen Maha Kudus. Tema Ekaristi tersebar di hampir seluruh karyanya. Ada banyak sekali orang-orang yang belajar secara khusus atau boleh disebut para spesialis Santa Teresa, yakni mereka yang pelajari secara khusus tentang Santa Teresa. Para ahli Santa Teresa ini juga mengupas banyak tema yang diusung dalam tulisan Santa Teresa. Salah satunya adalah Ekaristi. Yang pertama kita melihat Pater Thomas Alvarez. Seperti kebanyakan teolog, ketika berbicara tentang seorang tokoh, pasti terlebih dahulu menyoroti latar belakang kehidupan dan budaya tokoh tersebut. Begitu pula dengan penulis khusus Santa Teresa yang satu ini, Pater Thomas Alvarez OCD, yang menggambarkan seluruh pengalaman Ekaristi Santa Teresa sejak masa mudanya hingga pengalamannya yang mendalam sebagai seorang biarawati di biara inkarnasi. Kehidupan keluarganya, religiositas populer pada masa itu, dan gerakan melawan aliran reformasi. Pater Thomas Alvarez menyoroti pengalaman Santa Teresa tentang Ekaristi dalam dua aspek yang mendasar. Yang pertama, dari formasi Ekaristi. Teresa telah dibentuk dalam lingkungan keluarga, di rumah orang tuanya yang normal pada masa itu. Situasi gereja sebelum Konsili Trente, misa setiap hari Minggu, menerima komuni setiap Paskah, mengikuti prosesi-prosesi populer yang berhubungan dengan Ekaristi, dan lain-lain. Meskipun cukup banyak kegiatan gerejawi yang berhubungan dengan Ekaristi, nampaknya Ekaristi tidak begitu penting dalam tanda kutip ya, tidak begitu penting bagi Santa Teresa di masa kecilnya. Hal ini bisa kita lihat dengan tidak adanya catatan tentang pengalaman komuni pertamanya. Dalam buku autobiografi, misalnya kita harus membaca beberapa bab terlebih dahulu untuk sampai pada catatan pertama pengalaman Teresa tentang sakramen Ekaristi. Yang kedua, Thomas Alvarez juga menyoroti pengalaman Teresa yang mempengaruhinya selama 27 tahun di biara inkarnasi. Di biara ini pengalaman Ekaristi yang dialaminya adalah hal yang normal pada masa itu. Menurut aturan Karmel pada masa itu, perayaan Ekaristi merupakan kegiatan komunitas yang paling unggul, dirayakan setiap pagi. Meskipun demikian, tidak setiap hari mereka dapat menerima komuni. Ada beberapa tanggal atau hari penting saja yang memperbolehkan setiap biarawati untuk menerima komuni. Menurut aturan Karmel pada masa itu, menerima komuni hanya pada minggu pertama Advent, hari Natal, minggu pertama Prapaskah, Kamis Putih, Minggu Paskah, Kenaikan Tuhan, Pentakosta, Corpus Christi, Hari Raya Semua Orang Kudus, Hari Raya Maria Bunda Karmel, pada hari penerimaan jubah biara, pada hari pengikraran kaul. Tetapi, bila ingin menerima komuni di luar hari-hari itu, bisa meminta persetujuan dari Bapak Pengakuan atau dari priorin komunitas atau pemimpin biara. Kita melihat spesialis Santa Teresa yang kedua ini, Pater Romulo Quartas, OCD. Pater Romulo Quartas menggarisbawahi hubungan antara Tritunggal dengan pengalaman Ekaristi Santa Teresa. Bagi Santa Teresa, misteri komunio Ekaristis adalah partisipasi dalam kehidupan ilahi yang terbuka bagi pengalaman Tritunggal. Ia memandang persekutuan Ekaristis sebagai rahmat persekutuan Allah Tritunggal disempurnakan dengan tubuh dan darah Kristus. Pada kenyataannya, Teresa memahami Tritunggal dengan mengalaminya dalam hidup. Konsep yang dia berikan kepada kita tentang misteri itu
sama dengan yang disajikan oleh teologi, bahwa Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berkomunikasi dan saling mengasihi satu sama lain secara permanen. Menurut Pater Romulo, dalam pengakuan Teresa, Ekaristi menempati posisi yang paling unggul sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Kristus dalam pengalaman mistiknya. Dan bagi Teresa, pengalaman mistik paling banyak ia rasakan ketika ia merayakan Ekaristi. Berikut Pater Salvador Ros Garcia. Pater Salvador menekankan pentingnya sakramen Ekaristi dalam kehidupan rohani Santa Teresa. Menurut Pater Salvador, pada kenyataannya tidak ada kehidupan mistik tanpa Ekaristi. Dan bagian terpenting dari sakramen Ekaristi berpuncak pada saat menerima komuni. Momen paling mendalam dari pengalaman mistik Santa Teresa justru terjadi saat menerima tubuh Kristus. Santa Teresa yakin bahwa dalam komuni, dia benar-benar dan secara pribadi berjumpa dengan kemanusiaan Kristus. Secara indrawi, ia mengecapnya secara langsung. Ini adalah momen yang paling luar biasa dalam kedekatan dengan Kristus. Salvador Gracia menggarisbawahi pengalaman Ekaristi Santa Teresa ke dalam 3 bagian. Pertama, formasi dan praktek Ekaristi masa kecil Santa Teresa. Menurutnya, seperti Pater Thomas Alvarez, kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang formasi Ekaristi di masa kecil. Sebuah keluarga Kristen baru, karena ayahnya adalah seorang Yahudi yang baru menjadi Kristen. Kita tahu bahwa di rumah orang tuanya tersedia banyak sekali buku spiritual disediakan oleh ayahnya, agar anaknya Teresa dibimbing pada jalan kebenaran. Dan dari daftar buku rohani tersebut, ada pula buku tentang penjelasan Ekaristi. Tetapi kita tidak memastikan apakah Teresa kecil itu mempunyai ketertarikan untuk membaca buku tersebut. Kita hanya mempunyai data dan sumber yang menjelaskan tentang formasi Ekaristi Teresa ketika ia masuk biara. Dan terutama ketika ia menjabat sebagai pemimpin biara, saat itu dia sudah memiliki buku misale dalam bahasa Spanyol, yang itu jarang-jarang orang dapat. Biasanya orang menggunakan misale dalam bahasa Latin. Yang kedua, Salvador Ros menekankan pentingnya Ekaristi bagi Teresa dalam pendirian biara-biara. Santa Teresa mempunyai sebuah pemahaman bahwa sebuah bangunan dikatakan biara kalau ada perayaan Ekaristi di dalamnya. Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus akan menjadi tuan rumah bagi biara tersebut. Yang ketiga, sakramen Ekaristi sebagai bahan pengajaran bagi para susternya menuju kesalehan. Kemudian spesialis Santa Teresa yang lain, Pater David Jimenez Herrero. Pater David menggarisbawahi kemanusiaan Kristus yang paling suci ditemukan dalam sakramen Ekaristi. Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia memenuhi seluruh hidup Teresa dengan kehadirannya yang agung. Di dalam Ekaristi, Teresa tidak hanya menemukan seorang sahabat yang mampu memenuhi rasa laparnya akan persahabatan dan komunikasi, tetapi juga yang menemukan jawaban yang memuaskan untuk masalah-masalah eksistensial dalam lingkungan sosial dan situasi biaranya pada masa itu. Berikutnya, Jose Damian Gaitan de Rojas tertarik untuk menempatkan Santa Teresa dalam konteks budaya dan sosialnya. Pater Jose mengeksplorasi pendekatan Teresa tentang Ekaristi dengan situasi sosial pada masa itu, di mana munculnya pergolakan yang serius dengan ajaran reformasi Protestan. Ketika reformasi Protestan muncul, salah satu hal yang dibahas dan diperdebatkan adalah sakramen Ekaristi. Pater ini juga menyoroti tentang pandangan Luther yang mengakui kehadiran Kristus dalam roti dan anggur yang sudah dikonsekrir. Tetapi menurut Luther bukan berarti persis sama dengan Gereja Katolik seluruhnya. Gereja Katolik mengakui kehadiran Kristus dalam roti dan anggur bersifat tetap
Artinya sesudah perayaan Ekaristi, Kristus masih tetap hadir dalam sakramen Maha Kudus. Itulah sebabnya Gereja Katolik mengakui dan mengadakan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, seperti pada praktik adorasi, prosesi, dan sebagainya. Luther memang mengakui kehadiran Kristus dalam roti dan anggur itu, tetapi baginya kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu bersifat in usu, yaitu sejauh disantap. Kristus hadir dalam roti dan anggur Ekaristi, dan Ekaristi memang benar-benar sakramen, namun sejauh itu disantap. Itu menurut pandangan Luther. Dan ajaran dan pemahaman dari Luther yang bertentangan dengan ajaran Katolik ini menjadi keprihatinan secara pribadi dari Santa Teresa. Ia berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan iman Katolik dan tidak membiarkan Spanyol jatuh ke pemahaman iman yang diajarkan oleh kaum reformator ini. Dari beberapa pandangan para penulis Karmel OCD ini tentang Ekaristi direfleksikan dan dihidupi oleh Santa Teresa, terdapat menyimpulkan beberapa hal berikut. Ekaristi dan kemanusiaan Kristus. Kristus dalam kemanusiaannya adalah model eksistensi keberimanan kita. Dari pengalaman sendiri, Teresa merenungkan kemanusiaan Kristus dan menemukan di dalamnya model hidup yang benar. Kemanusiaan Kristus dan Ekaristi mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanpa kemanusiaan, inkarnasi, tidak akan ada Ekaristi. Dan Santa Teresa selalu menunjukkan Kristus dalam Ekaristi sebagai sahabat. Sebuah sapaan hanya untuk manusia. Sahabat kita dalam sakramen Maha Kudus yang tidak akan meninggalkan kita meski sesaat saja. Bisa dibaca di buku Hidup, bab 22, nomor 6. Tidak ada persahabatan tanpa jalinan kasih. Yesus mengajarkan agar kita menjalin persahabatan kasih dengan Dia dalam doa. Ekaristi adalah bentuk doa dan pujian yang paling sempurna, karena merupakan persembahan diri Putra Bapa bagi kita manusia. Menurut Santa Teresa, doa dalam Ekaristi menjadi ruang pencarian sekaligus perjumpaan dengan sahabat yang kita cari tadi, yakni Tuhan sendiri. Dan dalam perayaan Ekaristi, kita menjalin kasih dengan sahabat kita ini dari awal sampai akhir. Dengan demikian, tidak elok bila kita menjalin persahabatan hanya secara parsial atau setengah-setengah. Definisi klasik Santa Teresa tentang doa, menurut saya, doa batin tidak lain adalah upaya menjalin persahabatan sesering mungkin sendirian dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita, mempunyai keterkaitan dengan pengalaman ekaristis. Sepertinya Santa Teresa membuat definisi ini ketika dia sedang menerima komuni. Karena disitulah dia yang hadir secara real atau nyata. Doa batin yang terbaik justru terjadi pada saat kita menerima komuni. Yesus Kristus yang hidup dan bangkit, sahabat yang setia bagi semua orang, kini ada di dalam kemanusiaan kita. Dengan cara ini, Yesus yang hadir di sana selalu menjadi guru doa yang terbaik. Dia mengajarkan kita banyak hal karena kita adalah sahabatnya. Oleh karena itu, Santa Teresa menasihati kita untuk selalu memandang Yesus, sahabat kita itu, dalam sakramen Maha Kudus yang kita terima. Mira que te mira, pandanglah Dia yang memandangmu. Dia mengungkapkan dirinya kepada mereka yang Dia lihat. Dan untuk lebih memandang Dia yang kita sambut dalam komuni, dibutuhkan sebuah konsentrasi dan kesadaran yang penuh dengan cara menutup mata jasmani kita dan membuka mata jiwa atau mata rohani kita untuk memandang Dia yang hadir di dalam hati kita. Dalam buku Jalan Kesempurnaan, bab 34, nomor 12.
Karena seringkali terjadi, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima komuni. Kita tidak larut dalam doa dan syukur. Yang kedua, ekaristi dan pengalaman mistik. Bagi Santa Teresa, momen yang paling intim dalam pengalaman mistiknya adalah saat menerima tubuh Kristus atau komuni. Dia yakin bahwa dalam komuni, dia benar-benar secara pribadi berjumpa dengan kemanusiaan Kristus. Kemanusiaan yang Maha Kudus bagi Teresa adalah pribadi Yesus Kristus dalam keutuhan misterinya. Bagi Teresa, komuni adalah momen kita bernegosiasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah momen kita menyampaikan permohonan dengan lebih mendalam. Teresa menulis, beradalah bersama dia dengan rela. Jangan kehilangan kesempatan yang baik untuk berbicara dengannya seperti pada saat setelah menerima komuni. Ini adalah saat yang paling baik bagi sang guru untuk mengajar kita dan bagi kita untuk mendengarkan dia. Ciumlah kakinya karena dia ingin untuk mengajarkan kita dan mohonkanlah kepadanya untuk tidak pergi. Tubuh mistik Kristus yang dipersatukan dengan tubuh manusiawi kita terjadi pada kesempatan komuni ini. Seperti Rasul Paulus yang merasa bersukacita karena Kristus telah menguasai dirinya. Dalam Galatia bab 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Santa Teresa juga menasihati kita, bila tidak sempat menerima komuni saat misa, bisa melakukan komuni spiritual atau komuni batin. Komuni spiritual adalah praktik komuni secara rohani di dalam batin apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menerima hosti kudus, tubuh Kristus. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa itu umat tidak selalu menerima komuni meskipun merayakan misa. Hal ini dibuat dengan tujuan agar kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan lebih mendalam. Teresa menulis tentang hal ini. Ketika kamu tidak menerima komuni, putri-putriku, akan tetapi merayakan misa, kamu dapat melakukan komuni spiritual. Komuni spiritual sangat bermanfaat. Melalui itu, kamu dapat memusahkan hati kamu dengan cara yang sama setelah misa. Karena dengan itu, Tuhan dapat berkenan pada jiwa. Komuni spiritual ini dianalogikan oleh Teresa seperti tubuh kita yang dekat dengan api. Meskipun kita tidak menyentuh api itu, tetapi karena kita dekat dengan api tersebut, barang kita bisa merasakan hangatnya. Dan meskipun api begitu panas, tetapi kalau kita jauh darinya, kita tak akan pernah merasa hangat. Dalam buku Jalan Kesempurnaan, bab 35, nomor 1. Kehangatan cinta ilahi dapat kita rasakan bila kita selalu dekat dengannya. Kita menyambut tubuhnya secara langsung maupun secara spiritual. Yang ketiga, ekaristi dan pendirian biara. Teresa dari Yesus memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa sebuah bangunan dikatakan sebuah biara bila ada perayaan ekaristi atau misa dan pentataan sakramen Maha Kudus di sebuah kapel. Keyakinan ini berasal dari gagasannya tentang sentralitas sakramen ekaristi dalam kehidupan umat beriman Kristiani. Hal ini sungguh dirasakannya dalam episode pendirian biara-biaranya di Spanyol. Teresa merasa sangat berbahagia ketika ada sebuah biara selesai dibangun. Karena dengan demikian, sakramen Maha Kudus pasti akan ditatakan di dalamnya. Menulis demikian, sampai di sini saya amat bahagia karena bagiku merupakan penghiburan yang besar melihat satu gereja lagi di mana sakramen Maha Kudus ditatakan.
Teresa juga melihat bahwa dengan banyaknya biara, maka akan semakin banyak orang menyembah Tuhan Yesus. Teresa merasa cemas dengan perkembangan kaum reformasi pada saat itu di Eropa. Dia menulis di bagian awal dari buku Jalan Kesempurnaan. Pada saat itu saya mendapat berita tentang kerusakan yang telah dilakukan di Prancis dan malapetaka yang disebabkan oleh kaum Lutheran dan beberapa besar sekte yang menyedihkan ini berkembang. Berita itu membuat saya sangat sedih dan seolah-olah saya dapat melakukan sesuatu atau saya menangis kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar saya dapat menyembuhkan begitu banyak kejahatan. Teresa merasa prihatin dengan penodaan atas sakramen Maha Kudus yang dilakukan oleh kaum Lutheran saat itu dan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Adalah sebuah penghiburan tersendiri bagi saya untuk melihat satu gereja lagi ketika saya mengingat begitu banyak gereja yang telah dirampas oleh kaum Lutheran. Saya tidak mengenal rasa takut akan cobaan-cobaan apapun, betapapun besarnya, bila sesuatu yang baik untuk kekristenan akan dihasilkan. Karena walaupun kita sering tidak memperhatikan, seharusnya menjadi suatu hiburan yang besar bagi kita bahwa Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia hadir dalam sakramen Maha Kudus di banyak tempat. Berikut Ekaristi dalam doa Bapa kami. Dalam Ekaristi ada bagian doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini dimasukkan di sini karena isinya sesuai dengan ritus komuni, yakni permohonan rezeki pada hari ini. Bagi umat beriman, rezeki itu terutama adalah roti Ekaristis. Permohonan pengampunan dan damai sebagaimana diungkapkan dalam doa Bapa kami juga merupakan persiapan yang tepat untuk menyambut Kristus dalam komuni. Santa Teresa merefleksikan secara mendalam doa Bapa kami ini dalam buku Jalan Kesempurnaan. Hampir separuh dari isi buku Jalan Kesempurnaan didedikasikan untuk penjelasannya tentang doa Bapa kami. Dan Teresa merefleksikan salah satu penggalan doa Bapa kami, berilah kami roti setiap hari, dalam versi bahasa Spanyol, danos hoy nuestro pan de cada día. Dalam 3 bab, 33 sampai 35, menyoroti makna roti yang ditafsirkannya sebagai makanan rohani, yakni Yesus Kristus yang selalu disambut dalam perayaan Ekaristi. Mintalah kepada Bapa, putri-putriku, bersama-sama dengan Tuhan untuk memberi kamu, mempelaimu hari ini, sehingga kamu tidak akan terlihat di dunia ini tanpa Dia. Dengan permohonan memberikan roti setiap hari, Teresa merefleksikan bahwa seolah-olah Yesus mengatakan kepada Bapa bahwa Dia sekarang milik kita, karena Bapa telah memberikan Dia kepada kita untuk mati bagi kita, dan meminta agar Bapa tidak mengambil Dia dari kita sampai akhir dunia. Kita melihat sekarang buah Ekaristi dalam kehidupan setiap hari. Ada sebagian umat Katolik yang mempertanyakan, apakah yang dapat kita terima setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Pertanyaan ini muncul karena mengikuti perayaan Ekaristi dipandang sebagai sebuah rutinitas belaka. Bahkan ada yang mengatakan seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari sebuah perayaan Ekaristi. Ini mungkin timbul karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran seseorang akan makna dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Itulah sebabnya seseorang akan terkadang umat atau kita sendiri sebagai imam Allah merasakan kering, padahal kita baru saja merayakan Ekaristi. Hidup kita dipenuhi dengan rasa cemas dan gelisah. Santa Teresa menyoroti jiwa yang model ini. Menurut Teresa, orang yang sungguh-sungguh merayakan Ekaristi dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyerahan diri, maka akan nampak buah-buah Ekaristi dalam kehidupan setiap hari. Seseorang akan hidup dengan hati yang tenang dan damai. Ia tidak akan khawatir dengan roti-roti duniawinya.
roti-roti duniawi lainnya. Ketika Teresa menulis demikian, jangan khawatir tentang roti yang lain. Bagi kamu yang telah dengan tulus menyerahkan dirimu kepada kehendak Tuhan. Maksud saya, selama waktu-waktu doa ini, ketika kamu harus berurusan dengan hal-hal yang lebih penting, ada waktu lain untuk bekerja. Jangan takut bahwa kamu akan kekurangan roti kalau kamu tidak kekurangan apa yang telah kamu katakan tentang penyerahan diri kamu kepada kehendak Tuhan. Dengan kalimat ini, Teresa menasihati kita agar jangan sampai kita lalai dengan Ekaristi. Jangan terus bekerja, jangan sampai lupa misa. Jangan meminta roti atau rezeki dari Tuhan kalau kita tidak merayakan Ekaristi. Santa Teresa juga meyakini bahwa sakramen Maha Kudus ini membawa pemulihan hidup seorang, baik secara batin maupun fisik. Dan menulis demikian, saya mengenal seseorang dengan penyakit serius yang sering mengalami rasa sakit yang luar biasa. Yang melalui roti ini telah melenyapkan seolah-olah hanya dengan lambaian tangan dan menjadi sembuh sepenuhnya. Apabila dia akan menerima komuni, orang ini meskipun tidak terlalu sempurna, berusaha untuk memperkuat imannya dalam menerima Tuhannya, seolah-olah dengan mata jasmaninya melihat dia masuk ke rumahnya. Karena dia percaya bahwa Tuhan ini benar-benar memasuki rumahnya yang malang. Dia membebaskan dirinya dari semua hal lahir jika memungkinkan dan masuk untuk dapat bersamanya. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 40 sampai 8 berkisah mengenai seorang wanita di antara orang banyak yang dengan penuh harapan ingin berjumpa dengan Yesus. Sudah bertahun-tahun ia ingin memperoleh kesembuhan. Tidak ada orang yang dapat menyembuhkan dia. Ia mendengar tentang Yesus dan ia percaya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, seandainya saya dapat menjamah Yesus, saya yakin pasti akan sembuh. Dan ia menjamah Yesus. Kesembuhan pun terjadi atas dirinya. Kita sebagai orang Katolik sering lupa bahwa kita dapat berbuat lebih daripada sekedar menjamah Yesus. Sebagai orang Katolik kita percaya bahwa kita sungguh menerima Yesus dan dipulihkan olehnya. Mengakhiri webinar ini, saya ingin mengulangi kesaksian sangat indah dari Iman Bapak Suci Yohanes Paulus II pada akhir ensikliknya yang terakhir mengenai Ekaristi. Salam tubuh sejati yang lahir dari perawan Maria sengsara, dikurbankan di salib untuk manusia. Inilah harta kekayaan gereja, jantung dunia, hamba kesempurnaan yang dirindukan oleh setiap laki-laki dan perempuan. Biar kadang tak sadar, misteri yang sungguh luhur dan maha agung, penyulap daya batin melampaui daya lahir. Di sini segala indera mengaku tak mampu. Pandangan, rabaan, rasa tak mampu. Hanya iman belaka berakar pada sabda Kristus sendiri yang disampaikan kepada kita oleh oleh para rasul. Itulah saja memadai untuk kita. Dan untuk mengakhiri ini, kita mencoba untuk meminjam kata-kata dari Rasul Petrus. Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Engkaulah pemilik sabda kehidupan yang kekal. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus yang hadir dalam Ekaristi itu, sabda dan tubuhnya itu menguatkan jiwa dan raga kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pater Kosmas yang telah membawakan materi untuk kita pada webinar sore hari ini dengan tema Ekaristi menurut Santa Teresa Avila dengan baik, cukup baik.
Selanjutnya kita akan masuk pada sisi berikut yakni tanya jawab dan saya akan persilakan kepada para saudara-saudari yang ada dalam webinar ini untuk boleh menanyakan secara langsung dan memberikan emoji bertanya atau menuliskan chat pada kolom chat yang ada. Nanti saya akan bisa membacakannya dan akan dijawab oleh pemateri. Dan untuk yang akan menjawabnya, tentunya kita beri waktu seluas-luasnya kepada pemateri kita, Pater Kosmas, namun juga tidak mengurangi rasa hormat kepada para pastor yang dalam hal ini juga punya kemampuan atau berkompeten dalam bidang spiritualitas, mungkin bisa memberikan pandangannya mereka sendiri terkait dengan tema yang akan kita bicarakan atau dalam sisi tanya jawab ini. Baik, dan waktu kita sekarang jam 7.12 sore waktu Jawa atau jam 8.12 waktu Indonesia Tengah. Dan akan berakhir pada jam 9 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 8 waktu Jawa. Kurang lebih 40 menit lagi. Baik, waktu seluas-luasnya saya berikan. Baik. Yang pertama kepada Pater Oris. Ya, silakan Pak. Baik, selamat malam para pastor, frater, Selamat malam. anggota OCDS, teman-teman yang terkasih. Yang pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sebesarnya dan terima kasih yang berlimpah kepada Pater Kosmas yang telah memaparkan nilai spiritual yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh Ibu kita Santa Teresa dari Avila. Jadi sekali lagi Pater Kosmas, terima kasih. Ternyata Santa Teresa itu memberikan dan mewariskan kepada kita nilai rohani yang sangat mendalam yang berkaitan dengan Ekaristi. Jadi selama ini mungkin kita kurang mendalami itu, tetapi dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pater Kosmas pada malam hari ini, saya semakin mencintai nilai-nilai kerohanian itu. Namun satu hal yang perlu kita bangun dari diri kita sendiri itu adalah bagaimana sikap kita terhadap Ekaristi itu sendiri. Contoh yang sederhana, kalau kita dari kecil itu dilatih untuk masuk kapela itu harus berlutut ataukah tunduk. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali generasi muda itu masuk ke kapela seperti masuk ke pasar. Keluar dari kapela juga seperti keluar dari pasar. Nah, kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari generasi muda itu? Apakah karena kurang memahami nilai Ekaristi itu sendiri? Ataukah memang ada kekurangan di dalam diri dan merasa bahwa mereka itu lebih tinggi dari Dia yang mengasihi dan mencintai kita? Padahal orang-orang Filipina itu kalau jalan di jalan raya, ketika mereka lewat di depan gereja, pasti mereka berhenti dan mereka buat tanda salib. Saya pernah tanya kenapa buat begitu. Mereka katakan kita menghormati Tuhan Yesus yang ada di tabernakel. Ini catatan kecil saja yang sering dialami, dilihat. Jadi semoga dengan pemaparan ini semua kita itu
semakin menyadari pentingnya nilai Ekaristi itu. Ini hanya pertanyaan kecil saja, Pater Kosmas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pater Oris. Ya, saya rasa pertanyaan jelas ya. Baik, waktu kepada Pater Kosmas. Baik, terima kasih Pater Oris yang sudah menyampaikan sebuah, ya boleh dikatakan ini adalah sebuah kecemasan, kegelisahan kita sebagai orang-orang Katolik ketika melihat di luar diri kita ada satu dan lain hal itu yang mungkin berlangsung atau berjalan tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam gereja Katolik atau di dalam sesuai dengan iman kita. Perlu kita sadari bahwa Ekaristi itu adalah bukan seperti kita menghadiri sebuah seminar atau menghadiri pesta-pesta profan lainnya. Ini adalah pesta juga, tetapi pestanya Tuhan. Dalam artian bahwa Allah, Tuhan Yesus itu sebagai tamu, sebagai tuan dari pesta itu sendiri, dan kita itu berpartisipasi di dalam pesta atau perjamuan Tuhan itu. Karena kita menyadari bahwa ini adalah bukan pesta duniawi atau pesta profan, perlu adanya semacam kesadaran yang mendalam dari dalam diri kita sendiri, pemahaman akan pentingnya penghormatan akan sakramen-sakramen yang sedang berlangsung. Tidak hanya sakramen Ekaristi, tetapi semua sakramen. Jadi yang paling dibutuhkan di sini adalah intensionalitas, sebuah kesadaran yang sangat penting dalam merayakan sebuah perayaan sakramen apa saja, termasuk sakramen Ekaristi. Saya mendapatkan satu tadi misalnya tata gerak yang dilakukan oleh anak-anak muda, bisa jadi siapa saja yang tidak punya hati yang sangat tulus untuk menghormati Tuhan, bisa jadi itu mungkin ada degradasi penghayatan dalam diri seseorang. Dan hal yang bisa kita lakukan atau salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah semakin banyak katekese kepada kaum muda. Kepada kaum muda yang bisa dilakukan oleh para religius, biarawati, ataupun kaum awam yang punya hati yang besar untuk peduli dengan situasi-situasi konkret yang seperti disampaikan oleh Pater tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, Pater. Misalnya begini ya, karena yang bertanya nih, menyambut komuni tidak dengan hormat, atau ada orang yang merasa sangat tidak tenang secara jiwa ketika dia menyambut komuni itu lalu tiba-tiba terjatuh, misalnya. Yang paling penting di sini ya, itu adalah intensi, maksud. Misalnya dia menerima komuni dari tangan pemimpin, tangan pastor atau suster atau pelayan extraordinary seperti prodiakon dan lain sebagainya, itu tiba-tiba terjatuh, itu yang penting intensinya itu. Intensi adalah dia tidak punya maksud sama sekali untuk menjatuhkan itu. Atau seperti tadi, bisa jadi dia berlutut, kelihatan secara fisik mungkin dia berlutut tidak secara baik sampai misalnya lutut mengenai lantai. Tapi yang paling penting di sini adalah intensi. Kalau dia punya intensi, artinya dia tidak punya kesadaran sama sekali, masuk kapel lalu berlutut begitu saja tanpa ada kesadaran, sebenarnya di sana juga
ada semacam sakrilege juga, tidak adanya penghormatan terhadap sakramen tersebut. Tetapi kalau dia tidak punya, seperti tadi intensinya tidak bermaksud untuk tidak menghormati sakramen, itu sebenarnya artinya tidak apa-apa, dalam artian tadi seperti yang saya sampaikan, seperti komuni yang terjatuh dan lain sebagainya itu. Kalau yang tentang fisik tadi mungkin berlututnya kurang bagus dan lain sebagainya, perlu ada pemahaman kepada semua orang, kepada kaum beriman Katolik khususnya itu, dalam katekesi-katekesi yang bisa kita lakukan di paroki-paroki atau di KUB-KUB. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kosmas. Ya, tadi ada beberapa orang yang sudah chat pertanyaannya pada kolom chat. Untuk yang pertama dari Pater Deus. Itu dikatakan bahwa pandangan tentang Ekaristi ini juga dipengaruhi oleh situasi sejarah dalam artian adanya reformasi Protestan. Nah, di sini pertanyaan pertama, apa pandangan atau kriteria Teresa terhadap para pelayan sakramen itu sendiri? Yang berikut, apakah Teresa juga dalam merayakan Ekaristi itu dia memilah-milah para pelayan? Kan tadi dikatakan bahwa hampir tidak ada misa atau tidak ada Ekaristi karena hanya saat-saat tertentu saja. Dan juga yang berikut, apakah keinginan untuk menerima komuni itu juga merupakan bagian dari godaan si jahat? Silakan. Baik, terima kasih Pater Deus. Pertanyaannya yang cukup panjang dan mendalam tentang teologi dari Santa Teresa Avila. Tentang tadi tiga sola tadi, sola gracia, sola scriptura, sola apa lagi satu? Sola fide. Nah, yang diyakini oleh kaum Lutheran, kaum Reformasi, dan Santa Teresa Avila itu melihat dalam hubungannya dengan pertanyaannya tadi itu adalah dalam hubungannya dengan para pelayan sakramen itu. Secara umum, Santa Teresa ketika dia berbicara tentang para pelayan sakramen, ya dia juga berbicara tentang para pembimbing rohaninya, para imam, pembimbing rohani atau juga confessor atau bapak pengakuannya. Tidak secara detail dia memilah pastor yang satu dengan pastor yang lain, tapi dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang bapak pengakuan atau seorang bapak rohaninya itu menurut Santa Teresa itu haruslah mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama adalah dia harus cerdas, dan kedua dia harus saleh. Hanya seorang pelayan itu harus cerdas dan seorang pelayan itu harus saleh. Dan kalau misalnya dia tidak menemukan salah satunya, dia malah mengedepankan lebih ke seorang pelayan sakramen itu atau pengakuan itu yang cerdas. Artinya ketika seorang pelayan sakramen yang cerdas itu ada kapasitas kecerdasan di dalam seorang imam itu, dia pasti bisa memberikan suatu jalan keluar yang benar untuk sebuah kegelisahan dari Santa Teresa atau dari seseorang. Itu tentang pelayan sakramen. Kemudian yang kedua tadi bagaimana? Maaf. Yang kedua, apakah Teresa juga memilah-milah para pelayan? Karena tadi bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada misa atau hanya pada perayaan-perayaan tertentu. Apakah ini juga dia pilih-pilih seperti itu? Ya, maksudnya tidak adanya perayaan Ekaristi bukan tidak adanya perayaan Ekaristi, melainkan tidak ada komuni. Jadi
perayaan Ekaristi itu dilaksanakan setiap hari di Biara Inkarnasi Paramasa itu ya. Dan hampir semua gereja-gereja di gereja-gereja Katolik Paramasa itu ya ada perayaan Ekaristi setiap hari. Dan juga di Biara Inkarnasi itu tempat masuknya Santa Teresa Avila yang pertama. Ada perayaan Ekaristi, tetapi tidak selalu ada komuni atau menyambut tubuh Kristus secara langsung dari imam itu. Artinya hanya imam yang yang menyambut tubuh Kristus setiap hari, sementara umat itu, termasuk para suster yang mengikuti perayaan Ekaristi itu, tidak selalu menyambut komuni. Tadi sudah saya deskripsikan beberapa tanggal atau hari yang menurut aturan konstitusi pada masa itu di Biara Inkarnasi itu hanya beberapa hari saja. Mungkin tidak sampai 10 hari dalam setahun istilahnya itu. Baik, sambil menunggu Pater Kosmas untuk memperbaiki koneksi audio, mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada para pastor yang lain. Baik, menanggapi pertanyaan Pater Deus yang terakhir, apakah kerinduan untuk menyambut komuni itu berasal dari si jahat? Dalam pengalaman Santa Teresa, ya, seringkali memang Teresa berpikir itu. Tapi kalau kita studi betul lihat, saya yakin bahwa kerinduan untuk menyambut komuni itu berangkat dari pengalaman Teresa. Dia punya kerinduan yang mendalam untuk bersatu dengan Yesus. Kerinduan mendalam untuk bersatu dengan Yesus. Maka ya kemudian menjadi godaan setan itu menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi itu berangkat dari kerinduan, karena berangkat dari pengalaman Teresa bahwa persatuan dengan Kristus itu menjadi cita-citanya, menjadi kerinduan terdalam hatinya. Dan memang pada zaman itu mereka ya dengan aturan-aturan gereja, itu kan aturan yang dibuat oleh gereja untuk membatasi. Tetapi bahwa kerinduan itu sesuatu yang datang dari dalam dan murni. Maka ya menjadi godaan setan, hanya memang konteks waktu itu, saya terus akan punya ketakutan, jangan sampai kerinduan saya ini terlalu kemudian menjadi kesombongan rohani, apa semua macam-macam. Tapi kerinduannya sendiri itu adalah kerinduan yang murni, tulus, dan untuk bersatu dengan Tuhan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pater Remi boleh menjawab pertanyaan dari Pater Dius. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan berikut dari Pater Fion. Pater Fion, dari pertanyaannya demikian, bahwa jika melihat seluruh penjelasan atau pandangan Teresa tentang Ekaristi, maka dari kacamata orang biasa mungkin sangat tidak layak untuk ikut misa. Kira-kira bagaimana kita meyakinkan orang zaman sekarang untuk bisa ikut Ekaristi dengan baik? Dan tentunya dari perspektif pengalaman Teresa juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Fion. Yang pertama-tama kita harus melihat bahwa perayaan Ekaristi itu adalah perayaan yang utuh. Artinya dari pembuka sampai dengan penutup. Tidak dirayakan secara parsial. Ada dua ritus dan ada dua liturgi, ritus pembuka dan ritus penutup. Dan liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Dalam ritus pembuka itu ada pernyataan tobat, di mana di sana kita tuh sungguh-sungguh melihat diri kita sebagai orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Lalu senada dengan pertanyaan dari Pater Fion tadi, orang merasa tidak layak dan lain sebagainya ketika menyambut tubuh Kristus.
itu sebenarnya pada momen ini, kalau dia sungguh-sungguh sadar, pernyataan tobat itu dia bisa sungguh-sungguh menyesali atas segala salah dan dosa yang dia perbuat. Tapi perlu kita ingat bahwa uh, dalam Ekaristi itu, jadi ada di dalam moral Kristiani itu ada yang namanya venial sin dan mortal sin. Venial sin itu berarti dosa-dosa ringan, dan mortal sin itu berarti dosa-dosa yang berat. Dosa-dosa yang ringan itu ya bisa kita sampaikan seperti tadi di awal pernyataan tobat itu. Kita mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara dan lain sebagainya dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dan kelalaian. Lalu misalnya dosa-dosa besar itu tidak hanya di situ. Artinya bahwa dia perlu dikasih pemahaman seorang, seperti tadi yang saya sampaikan lewat pertanyaan Pater Oris tadi, bahwa orang tersebut diberikan pemahaman, atau siapa saja itu diberikan pemahaman untuk mengakukan dosanya dalam sakramen tobat kalau berhubungan dengan dosa yang berat. Tapi ya yang tadi seperti dosa yang ringan, misalnya dalam ranah pikiran dan lain sebagainya, itu bisa kita mengakukan dosa kita lewat tadi pernyataan tobat. Jadi kita selalu menyadari bahwa Kristus itu yang maha belas kasih, seperti tema dari beberapa webinar yang sudah kita geluti bersama dalam Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Itu merangkul semua orang yang datang dengan hati yang bersujud di hadapannya. Sehingga untuk menghadapi orang-orang yang merasa tidak layak atau tidak pantas di hadapan Tuhan, seperti tadi, perlu adanya pemahaman. Seringkali orang mengatakan bahwa saya tidak layak dan dia tidak pergi. Ada kemungkinan lain, dia tidak pergi bukan karena tidak layak, tapi karena malas. Dan ini masuk dalam kemalasan rohani. Jadi ya perlu dikasih pemahaman bahwa ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan atau akan dipulihkan di dalam Tuhan ketika kita merayakan Ekaristi atau ketika kita merayakan sakramen-sakramen di dalam gereja. Karena sakramen itu sendiri adalah tanda keselamatan. Berarti kita belum selamat dan mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini perlu dikasih pemahaman kepada semua umat beriman. Saya kira itu saja yang bisa saya jawab. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, boleh. Silakan, Pater Abdul. Saya kembali ke pertanyaan Pater Fion, itu sangat menarik. Tadi penjelasan Pater Kosmas masih menurut saya itu lebih kepada perspektif teologi yang berkembang dalam gereja Katolik yang kemudian dirumuskan tentang dosa ringan atau dosa berat. Tapi dari saya lebih kepada arah perspektif Teresa itu sendiri. Ketika soal kelayakan menerima Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, itu dia jelaskan ada beberapa poin yang kalau saya tidak salah itu di Jalan Kesempurnaan 34, 34, 34, 6, lalu ada beberapa poin yang dia katakan demikian. 34 nomor 7, yang pertama adalah orang harus merasa tidak layak di hadapan Tuhan supaya fokus perhatian bukan kepada ketidaklayaknya, tetapi Tuhan yang membuat dia pantas dan layak. Itu sehingga memudahkan orang ini pada tahap kedua nanti, yaitu jangan sampai dia terlalu merasa layak dan berfokus pada dirinya bahwa dia amat layak untuk menerima Ekaristi. Itu dari hal pertama. Sehingga Teresa sadar bahwa gerak layaknya itu atau tidak layaknya itu benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Itu hal pertama. Yang kedua adalah Teresa mau lebih kepada penjelasan tentang
eh, kata-kata dari Yohanes sendiri, dari Injil Yohanes, yang mengatakan bahwa roti ini diberikan kepada orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Jadi kelayakan itu yang nanti akan menyinggung juga pertanyaan Pater Deus tadi, bahwa apakah kerinduan itu adalah kerinduan bisa saja dari jebakan setan, tapi namanya kerinduan suci itu biasanya itu datang dari Tuhan. Kalau kerinduan yang merasa kerinduan yang model ini, maka itu adalah kerinduan benar-benar datang dari Tuhan, karena ia mau menuju ke satu kondisi yang suci, tempat yang suci. Itu yang dijelaskan oleh tahu saya dalam Jalan Kesempurnaan bab nomor 34 7 itu, tentang bahwa orang harus sampai pada perasaan bahwa ketidaklayakannya, kemudian dia dilayakkan oleh Tuhan, tetapi kerinduannya adalah untuk kebajikan, melakukan kebajikan-kebajikan karena buah ekaristi yang dia terima. Ada satu macam determinasi. Orang menetapkan bahwa seseorang yang menerima tubuh Kristus, dia pada akhirnya akan hanya satu orientasi saja, melakukan kebaikan Allah. Itu sehingga perspektif Teresa itu sangat jelas di sini. Menurut saya pertanyaan Pater Fion tadi lebih kepada arah ini, bahwa orang merasa tidak layak untuk dilayakkan oleh Allah, dan hati-hati untuk merasa terlalu layak saat menerima komuni, bahwa dia sudah sangat layak dan pantas. Padahal semua itu fokusnya dari Tuhan sendiri. Karena kadang ada banyak fenomen modern ini adalah orang lihat ke kiri ke kanan, lalu mengklaim orang itu saya itu dia sudah kudus sih. Mungkin novis begitu kita kira-kira kembali kan. Itu mungkin itu beberapa poin. Baik, terima kasih Halo? Pater Abdul. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pater Abdul dan Pater Kosmas. Mungkin ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Rania. Mungkin juga sudah terjawab, tapi saya bacakan saja. Jika kita sedang melakukan kesalahan dan dosa lalu belum sempat pengakuan, apakah kita layak menerima tubuh Kristus? Yang berikut, jika dalam ekaristi tersebut tetap menerima tubuh Kristus dan selama perayaan misa kita melibatkan diri seutuhnya sampai pada hal di mana merasakan buah ekaristi tersebut, apakah ini juga dianggap tetap tidak layak? Silakan Dr. Kosmas. Baik, terima kasih Ibu Rania yang bertanya dari sebuah pergulatan batin yang sering dirasakan oleh umat beriman. Yang pertama-tama perlu kita sadari adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Pater Abdul tadi, bahwa kita merasa tidak sempurna di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang membuat kita sempurna. Oke, saya kok? Ya, boleh. Silakan Pak Teroris. Baik, sambil menunggu Pater Kosmas yang ada problem dengan audionya, ini sedikit tambahan dari saya mungkin dari pertanyaan Pater Fion. Kalau tidak salah saya ingat di dalam tulisan Santa Teresa itu, beliau katakan bahwa kita mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang real itu ketika kita menerima tubuh Kristus. Oleh karena itu, setelah menerima tubuh Kristus, harus ada saat hening untuk mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Lalu yang berkaitan soal bagaimana meyakinkan itu, kalau kita lihat di dalam Konsili Vatikan kedua juga itu dikatakan soal bahwa Ekaristi itu menjadi sumber, puncak iman kita. Nah, jadi kita meyakinkan diri kita sendiri adalah tidak benar kalau para frater tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Apalagi pastor. Frater yang adalah calon imam, kalau tidak ikuti perayaan Ekaristi, dia tidak layak untuk menjadi imam.
Kalau imam yang sudah ditabiskan, lalu tidak pernah menaikkan ekaristi, itu pertanyaan besar bagi dirinya itu. Jadi itu tambahan dari saya. Makanya setelah menerima komuni itu jangan cepat-cepat nyanyi lagu antar pos komunio. Ada saat hening, tenang untuk mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kadang-kadang kita itu baru terima komuni kudus, langsung musik bunyi besar. Tidak mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang real pada saat itu. Itu saja tambahan saya. Kalau keliru mungkin Pak Kosmas bisa tambah sedikit. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Rania tadi Ya. tentang bagaimana kalau seorang yang menyambut komuni kemudian padahal dia tuh belum siap secara batin, tetapi pede untuk terima komuni begitu. Atau mungkin bukan pertanyaan tadi, biar bacanya secara baik. Jika kita sedang melakukan kesalahan dan dosa lalu belum sempat pengakuan apakah kita layak menerima tubuh Kristus, jika dalam ekaristi tersebut tetap menerima tubuh Kristus, dan selama perayaan misa kita melibatkan diri seutuhnya sampai pada hal di mana merasakan buah ekaristi tersebut, apakah ini dianggap tetap tidak layak? Ini kita kembali lagi dari perspektif Santa Teresa Avila dan juga menjadi dasar teologi bagi kita di dalam gereja Katolik ketika menyambut tubuh Kristus. Ini tubuh yang maha kudus. Istilahnya kita yang mau makan yaitu tubuh dunia, makanan duniawi, makanan yang dicari dengan keringat dan darah ini saja, kita harus ketika kita menyantapnya, kita harus mencuci tangan, kita harus bersihkan dulu diri kita, biar apa yang kita santap itu menyehatkan raga kita, menyehatkan badan kita. Apalagi ini menyambut tubuh yang maha kudus, makanan para malaikat yang menyegarkan jiwa kita nantinya. Itu perlu adanya persiapan yang benar-benar atau persiapan yang sungguh-sungguh. Dan tentu saja harus ada kesadaran bahwa saya berdosa, kesadaran bahwa saya sekarang sedang berada di hadapan Yang Maha Kudus. Nah, ketika kita secara tahu dan mau pernah berdosa atau punya kesalahan yang tidak sempat kita rayakan di dalam sempat atau belum sempat kita mengaku, itu kalau kita punya kesadaran, sebaiknya jangan dulu, misalnya yang bersih tadi, dosa-dosa yang sedikit lebih besar, dosa-dosa berat, sebaiknya dulu menyambut tubuh. Tetapi kalau dosa-dosa yang seperti ringan tadi, itu bisa kita di dalam penyataan tobat di dalam perayaan Ekaristi. Karena sebenarnya di saat kita merayakan Ekaristi, tetapi tidak menyambut komuni karena ada salah dan dosa tadi, sebenarnya itu tidak apa-apa. Menurut Santa Teresa Avila, kita bisa melakukan hal itu dengan komuni batin atau komuni spiritual. Tetapi ada orang yang misalnya sudah tahu bahwa dia berdosa dan dia tetap melakukan, istilahnya dia tetap menerima komuni, itu berarti dia tahu dan mau untuk melawan kebenaran-kebenaran, karena itu nanti akan berdampak pada dirinya di kesempatan-kesempatan yang lain. Tetapi yang mungkin bersifat extraordinary, artinya dia berdosa, kemudian dia sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan yang Tuhan yang Maha Tahu itu, ya itu tentu saja dengan kesadaran yang penuh untuk
bahwa Allah akan mengampuni saya dan lain sebagainya itu di dalam sakramen Ekaristi itu berarti kita nanti melihat tentang belas kasih ilahi di sana. Tetapi di sini kita tidak sedang berbicara tentang belas kasih ilahi, tapi kita melihat bagaimana secara aturan gerejawi misalnya, dan Santa Teresa melihat bahwa bagaimana kalau kita belum layak dan lain sebagainya, sebaiknya kita komuni spiritual saja atau komuni batin. Kita memandang, kemudian kita merasakan kehangatan kasih Allah itu, kasih Kristus itu dalam diri kita, sambil mempersiapkan diri untuk kali berikutnya secara lebih baik dengan mengaku dosa terlebih dahulu sebelum kita menyambut tubuh Kristus. Jadi seringkali juga ada orang yang takutnya misalnya diketahui oleh orang lain, dia mengaku di paroki lain, merayakan Ekaristi di gereja-gereja lain, biar tidak diketahui oleh umat yang mungkin sahabatnya atau orang-orang yang mengetahuinya. Ini juga bukan persoalan manusia, ini persoalan atau relasi kita dengan Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga sebaiknya kita komuni spiritual atau komuni batin seperti yang disarankan oleh Suster atau Santa Teresa di dalam buku Jalan Kesempurnaan tadi. Sebentar saya mencoba untuk membacanya. Ketika kamu tidak menerima komuni, putri-putriku, akan tetapi merayakan misa, kamu dapat melakukan komuni batin atau komuni spiritual. Komuni spiritual sangat bermanfaat. Melalui itu, kamu dapat memusatkan hati kamu dengan cara yang sama setelah misa. Nah, dengan itu Tuhan dapat berkenan pada jiwa. Itu. Artinya kita tuh, Santa Teresa Avila itu menganalogikan kita menyambut komuni spiritual itu seperti kita berada di dekat api. Api yang hangat itu meskipun kita tidak menyentuhnya, tetapi bisa menghangatkan jiwa kita, menghangatkan diri kita ini yang berdosa. Tetapi meskipun api yang begitu panas dan lain sebagainya, kita jauh dari sumber api itu karena merasa berdosa, lalu misalnya tidak merayakan Ekaristi, itu kita tidak mendapatkan kehangatan cinta kasih ilahi. Jadi Santa Teresa Avila menyarankan tetap hadir dalam perayaan Ekaristi itu sembari memandang Tuhan yang ada di sana dalam sakramen Maha Kudus yang dirayakan bersama-sama umat yang lain. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rania tadi. Yang juga sempat menurunkan emoji untuk bertanya, namun mengingat waktu, maka saya membatasi sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Karena waktu sekarang menunjukkan ya kurang 3 menit jam 8 waktu Jawa atau kurang 3 menit jam 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, tidak memperpanjang kata, saya menyudahi sesi tanya jawab pada malam hari ini dan saya memberikan kesempatan kepada pembicara kita Pater Kosmas. Oh, ada info sedikit dari host kita malam hari ini, katanya tambah waktu 15 menit. Baik, jadi mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya berikan kesempatan Pater Kosmas. Itu dari Pater Berto Junior. Baik, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua, untuk pemateri kita Pater Kosmas Tika yang hebat dan luar biasa. Minta maaf Pater Kosmas, tadi saya mungkin tidak terlalu mendengar dengan baik tentang penjelasan ada misa setiap hari, tetapi tidak selalu ada komuni. Nah, saya tidak mendengar secara jelas penjelasan dari Pater sendiri dan juga penjelasan dari Pater Remi. Kira-kira apa konteks historisnya, konteks teologis saat itu, sehingga ada misa tetapi tidak ada
tidak ada komuni. Nah, sepertinya ada contradictio in adjectio sebenarnya di situ. Nah, ada misa tapi tidak ada komuni. Nah, ya sepertinya ada contradictio in adjectio di situ. Nah, mungkin Pater Kusmas bisa menjelaskan apa konteks teologi saat itu, latar belakang teologi yang berkembang saat itu. Saya tadi tidak tangkap penjelasannya. Nah, lalu yang kedua terkait dengan komuni spiritual, komuni batin. Dalam semua teologi juga menjelaskan tentang itu sebetulnya, tentang komuni spiritual atau komuni batin. Juga kemudian Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Ecclesia de Eucharistia itu juga menjelaskan tentang komuni batin. Nah, tentang komuni batin dengan komuni yang nyata, apakah bobotnya sama atau tidak? Nah, komuni nyata itu kita menerima secara langsung. Nah, lalu sementara komuni batin itu tidak, itu keringan. Tetapi mungkin karena dosa kita, maka itu membatalkan kita untuk menyambut secara nyata, real. Nah, tetapi apakah bobotnya sama atau tidak? Nah, mohon penjelasan dari Bapak Pater, Kosmas, dan juga dari para pater yang lain. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke moderator kita pada malam ini. Baik, terima kasih untuk Pater Berto Junior. Waktu saya berikan kepada Pater Kosmas. Silakan. Baik, terima kasih Pater Berto Junior. Ada dua pertanyaan yang indah sekali. Yang pertama tentang merayakan Ekaristi atau merayakan misa, tapi tidak ada komuni di sana. Itu memang situasi gereja atau iman yang dihayati pada abad ke-16, di mana Santa Teresa hidup. Dan di sana itu, memang pada masa itu, perayaan Ekaristi itu dirayakan secara menjadi satu kegiatan yang paling unggul, atau yang dikatakan di dalam Sacrosanctum Concilium Vatican II 1011 itu, fons et culmen, menjadi sumber dan puncak dari kehidupan keberimanan kita orang-orang Katolik. Dan itu juga di sana pada masa itu sebagai kegiatan yang paling unggul dari semua kegiatan pada masa itu, dari semua kegiatan orang-orang Katolik. Tetapi tidak setiap perayaan Ekaristi itu selalu disertai dengan komuni. Maksudnya adalah pada masa itu ya, biar semacam ada kerinduan yang besar ketika seseorang menyambut tubuh Kristus secara langsung. Itu bahkan ada di dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 35 kalau saya tidak salah ini. Ya, bab 35 itu tulisan komuni bukanlah kebiasaan pada zaman Teresa pada situ ya, yang menceritakan bagaimana bab pengakuan itu seorang Dominikan membuatnya kembali ke praktik doa dan mengatakan bahwa dia menyuruh saya menerima komuni setiap 15 hari. Bahkan menyuruh Santa Teresa itu untuk menerima komuni setiap 15 hari. Tapi Santa Teresa Avila itu tidak mengindahkan apa yang dianjurkan oleh Apostol Dominikan tadi. Meskipun Santo Ignatius dari Loyola menganjurkan komuni harian, para teolog Yesuit Abad Teresa hanya mengizinkan komuni mingguan, bahkan hari-hari tertentu. Teresa berusaha untuk melawan seluruh situasi itu dengan merekomendasikan komuni spiritual kepada para susternya. Jadi, meskipun tidak ada komuni secara langsung, karena dia tidak bisa melawan, artinya iman gereja yang sedang dihayati pada masa itu, tetapi dia melawan dengan cara bahwa suster-susterku, pada saat kamu merayakan Ekaristi dan tidak bisa menyambut komuni, kamu harus sungguh-sungguh merasakan itu Kristus yang hadir. Lalu ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua dari Pater Berto, apakah komuni batin atau komuni spiritual
dengan komuni secara langsung itu bobotnya sama, ya tentu saja bobotnya berbeda. Nah, karena seperti tadi ya, eh, ketika komuni spiritual itu seperti apa ya, api dengan, kalau Santa Teresa Avila membuat analogi tadi seperti api yang dekat dengan badan kita. Api itu begitu dekat tetapi tidak tidak menghanguskan badan kita. Tapi ya boleh dikatakan kalau komuni komuni secara langsung itu, karena di sana tuh ada semacam benar-benar Yesus yang masuk ke dalam diri kita, dan seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa eh, di dalam diri saya ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Di sana ada semacam transformasi yang sungguh-sungguh, karena kemanusiaan Yesus dalam inkarnasi atau dalam tubuh dan darah Kristus itu yang kita santap, itu sungguh-sungguh bekerja eh, secara langsung di dalam batin atau jiwa seseorang yang menerima komuni secara langsung itu. Atau mungkin ada pandangan dari saudara-saudari yang lain tentang bobot, ini soal bobot dari komuni batin dan komuni secara langsung itu. Baik, terima kasih Deputi Kosmas. Ini ada tambahan dari Pater Abdul dan Pater Remi. Salah. Ya, silakan. Pada Pater Abdul. Saya hanya tambah sedikit hal, yaitu dari belakang sejarah waktu itu, para imam itu punya wewenang, semacam diberi wewenang di abad itu untuk dapat menentukan umat atau suster atau siapa saja yang terlibat untuk komunikatif. Jadi praktek otoritas dari kontradiksi di antara ini, tapi sebenarnya itu adalah satu praktek kekudusan umum, karena waktu itu memang di abad ke Sigo de Oro tadi itu memang kekudusan gereja itu bukan hanya sudah sangat eksklusif milik biarawan-biarawati atau klerus, tetapi itu sudah kekudusan sosial. Maka secara sosial ada bentuk yang namanya steril. Steril itu ditentukan oleh ini. Nanti kita akan dengar juga tentang inkuisitor yang akan menentukan layak atau tidak layak sebuah tulisan atau sebuah konsep teologi yang hidup waktu itu. Itu juga berdampak pada perayaan Ekaristi itu. Jadi semacam ada otoritas untuk menentukan itu. Apakah ada orang yang kemudian tidak dilarang untuk tidak komuni walaupun ada misa harian? Ada yang tetap terima. Tapi ada case-case tertentu mereka dapat menentukan itu. Sehingga karena waktu itu memang disermen terhadap misalnya di Jalan Kesempurnaan 39 nomor 1 itu ditulis bahwa waktu itu disermen penting adalah memisahkan diri dari kerendahan hati palsu yang didikte oleh iblis, sehingga orang merasa bahwa dia walaupun dalam keadaan dosa atau dosa ringan dia tetap terima komuni. Yang penting bahwa itu, padahal itu bagi Teresa itu adalah satu hal yang merupakan cara kerja untuk orang merasa layak saja tanpa mempersiapkan diri. Nanti ada kembali ke pertanyaan Ibu tadi bahwa orang konteks Teresa sangat jelas bahwa orang harus mempersiapkan diri, dan sampai orang merasa bahwa ketika dia sudah merasa rendah hati dia terima. Itu yang diberi wewenang kepada para imam atau bapak pengakuan atau bapak pembimbing rohani waktu itu menentukan. Jadi konteks sejarah itu karena ada otoritas yang dilimpahkan kepada orang-orang ini. Mungkin itu saya tambahkan Pater Kosmas, itu saja. Baik, terima kasih Pater Abdul. Ya, kena ada dari Pater Rimi sepertinya tadi. Baik, terima kasih. Khusus untuk konteks Santa Teresa, nah para bapak pengakuan itu semacam dalam tanda petik membatasi Teresa. Karena
kalau kita lihat telusuri pengalaman-pengalaman mistik Teresa itu selalu terjadi sesudah komun. Dan dia pengalaman itu dia sharingkan dengan bapak pengakuannya. Kemudian bapak pengakuannya mulai bertanya, jangan sampai mungkin sesudah komun itu mungkin setan bekerja apa semua macam-macam, kemudian dia semacam ada pengalaman, banyak sekali pengalaman mistik Teresa itu, termasuk transferberation dan lain-lain itu kan terjadi sesudah komun nih pengalamannya. Kemudian pengalaman ekstasi dan lain-lain itu. Nah, dan itu dia sharingkan dengan bapak pengakuannya. Dan bapak pengakuannya itu memberi jalan. Oke, itu cara pertama itu semacam membatasi Teresa dengan selain yang dikatakan oleh Pater Abdul tadi itu, membatasi Teresa supaya untuk menguji pertama menguji kerinduan Teresa sungguh-sungguh, jangan sampai setan yang goda. Kemudian jangan sampai pengalaman itu, pengalaman mistik Teresa itu jangan sampai pengaruh setan atau halusinasinya dia sesudah komuni. Maka para bapak pengakuan semacam membatasi Teresa untuk menguji Teresa. Apakah kerinduannya benar atau tidak? Apakah pengalaman mistiknya otentik atau tidak? Dan ternyata ya kemudian pengalaman mistik Teresa itu diakui oleh gereja dan semuanya itu otentik. Berarti bahwa kerinduan Teresa untuk Ekaristi itu bukan main-main. Bukan main-main, itu satu kerinduan yang benar pada waktu itu. Memang konteks gereja waktu itu ya seperti itu. Seperti yang dijelaskan Pater Kons, Pater Abdul. Kemudian para bapak pengakuan juga sangat hati-hati. Sangat hati-hati untuk membantu Teresa. Karena Teresa ini kan pengalaman mistik banyak sekali. Banyak sekali dan itu luar biasa. Dan biasanya terjadi ketika dia doa sesudah komuni. Perjumpaan dengan Yesus yang kemanusiaan Yesus manusia dalam Ekaristi. Maka dibatasi supaya untuk menguji lihat seberapa jauh otentisitas pengalaman rohani Teresa sesudah Ekaristi. Itu salah satu pertimbangan yang dibuat oleh para bapak pengakuan Teresa waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pater Remy, Pater Abdul, dan juga Pater Kosmas. Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dalam kolom chat. Dan juga mengingat waktu kita juga sudah jam 8:10. Saya menutup saja sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Dan selanjutnya saya berikan kepada Pater Kosmas selaku pemateri kita malam hari ini untuk memberikan satu closing statement atau kesimpulan kecil untuk menutup uh, materi kita malam hari ini. Baik, silakan Pater Kosmas. Baik, terima kasih Frater Charles untuk menutupi rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dalam hubungan dengan webinar dengan tema Ekaristi menurut Santa Teresa Avila. Saya akan menutup dengan beberapa kalimat. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang tampak dalam Ekaristi itu. Seperti nasihat Santa Teresa, beradalah bersamanya dengan rela. Jangan kehilangan kesempatan yang baik itu. Serahkanlah seluruh jiwamu untuk bersatu dengannya. Teristimewa ketika kamu menyambut tubuhnya yang kudus. Kalau kamu tidak menyadari kalau dia ada di dalam kamu, bagaimana ia bisa menganugerahkan rahmat yang kamu butuhkan dalam hidup? Ini kata-kata dari Santa Teresa ya. Kemudian sebagai penutup saya mau mengatakan bahwa jangan pernah lelah untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan persiapan-persiapan secara lahiriah dan paling penting secara batiniah. Bila ada orang yang mengeluh kalau perayaan Ekaristi itu terlalu lama, katakanlah kepadanya, mungkin cintanya dengan Tuhan terlalu singkat. Terima kasih.